Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Hope that your day is good today. Well, this is our 11 meeting, so I would like you to pay attention to the video's explanations about how to create the syllabus and what the teachers need in syllabus based on its education's level. Well, actually for today, this is the turn for the 7 group to present their paper, but because we still talk about our project to make syllabus, the 7 group can do their presentations for next week on Wednesday. So let's start our discussions today to talk about create the syllabus. Okay class, so here I will explain to you about the syllabus in Bahasa. So I hope that all of you can get the point what will be done after this. Oke kelas, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun sebuah silabus untuk satu semester berdasarkan per bidang studi. Nah, kali ini silabus yang akan saya berikan kepada Anda sekalian adalah silabus bahasa Inggris untuk tingkat SMP kelas 9 semester 1. Jadi, sebagai seorang guru nantinya kita diwajibkan atau diharuskan memiliki yang namanya perangkat pembelajaran. Jadi, ketika seorang guru memiliki perangkat pembelajaran, maka akan terjadi proses mengajar dan belajar. Salah satunya perangkat pembelajaran yang saya katakan adalah silabus. Silabus merupakan pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Nah, silabus ini sangat berfungsi untuk membuat prosem, program semester, prota, program tahunan, dan RPP. Nah, jadi silabus ini sangat erat kaitannya dengan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya. Ini adalah contoh kurikulum 13 mata pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat kelas 9 SMP. Nah, bisa dilihat di slide ini bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah dalam satuan pendidikan. Jadi, ketika membuat sebuah silabus, kita harus mengacu kepada kedua kompetensi ini. Kompetensi inti ini merupakan operasional bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh siswa mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek afektif, psikomotor, dan kognitif. Kompetensi inti terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat, kompetensi inti ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk kompetensi sikap keagamaan dan sosial biasanya dikembangkan secara tidak langsung pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Oke kelas, nah ini adalah salah satu buku bahasa Inggris kelas 9 tingkat SMP yang digunakan di beberapa sekolah. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah silabus, kita harus memiliki yang namanya buku terlebih dahulu karena adanya beberapa komponen dalam silabus yang mengarah kepada buku panduan atau buku pedoman yang digunakan oleh seorang guru ketika dia mengajar. Oke kelas, nah ini adalah salah satu contoh silabus kelas 9 tingkat SMP mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang harus kita lihat pada penyusunan silabus di awal adalah identitas, satuan pendidikan, kelas dan semester berapa. Nah, jadi kalau misalnya untuk silabus yang akan kita buat kan hanya 1 semester, yaitu semester ganjil.
Nah, bisa dilihat di sini adanya kompetensi inti KI 1 dan sampai KI 4. Nah, kompetensi ini bisa dilihat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran bahasa Inggris ke-13. Nah, lalu dari kompetensi inti maka dikembangkan ke dalam kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah ditetapkan pada kurikulum yang berlaku saat ini. Sehingga nanti kalian ketika membuat silabus hanya tinggal memindahkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu lanjut. Oke kelas, nah tabel selanjutnya yaitu mengenai materi pokok, di mana materi pokok ini diambil dan dikembangkan melalui cakupan kompetensi dasar. Dan materi pokok ini disesuaikan dengan sumber belajar atau buku yang digunakan pada tingkat satuan pendidikan. Nah, misalnya buku bahasa Inggris kelas 9. Nah, untuk bab yang pertama itu topik yang akan dibahas itu mengenai harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan atau prestasi. Nah, untuk di materi pokok itu dia berdasarkan fungsi sosial, berarti berhubungan dengan interpersonal guru dan siswa. Lalu struktur task, bagaimana tata bahasa yang digunakan dalam materi congratulation dan hope pada bab pertama. Dan yang terakhir unsur kebahasaan, di mana kosakata yang digunakan atau penggunaan singular dan plural dalam nominal atau dengan menggunakan artikel berdasarkan unsur kebahasaan untuk materi pokok yang berhubungan atau keterkaitan dengan sumber belajar atau buku pedoman yang saya bilang sebelumnya. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, perlu diperhatikan bahwa di kegiatan pembelajaran untuk silabus K13 ini dikenal sebagai 5M, di mana 5M tersebut adalah mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan, mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Nah, yang pertama, mengamati. Nah, siswa terbiasa atau mungkin sering memperhatikan, melihat, mendengar, membaca atau menyimak ketika guru sedang menjelaskan di depan mengenai topik atau materi yang sedang dibahas, misalnya tentang ucapan selamat dan harapan atau doa. Selanjutnya, setelah siswa mengamati atau menyimak penjelasan tentang materi yang disampaikan oleh guru, selanjutnya para siswa-siswi melakukan tanya jawab dengan guru atau sesama teman, kira-kira apa saja yang harus dipelajari dari topik yang dibahas pada waktu itu. Misalnya bisa saja karena topiknya tentang congratulations atau ucapan selamat, kira-kira ekspresi apa saja yang digunakan ketika kita ingin mengucapkan selamat kepada seseorang. Setelah itu, lalu peserta didik atau siswa mencoba melakukan ekspresi congratulation dengan cara mengumpulkan informasi. Nah, mungkin saja mereka bisa membaca materi yang telah disampaikan dari hasil tanya jawab sebelumnya. Setelah mereka mengumpulkan beberapa ekspresi yang telah mereka dapatkan, lalu mereka mengasosiasikan, di mana maksudnya adalah ketika sumber data atau ekspresi tadi sudah dikumpulkan dari beberapa pertanyaan, lalu mereka simpulkan, dan dari materi yang telah dipelajari, di sini guru bisa menjadi sebagai fasilitator. Setelah sudah dikumpulkan semuanya, lalu mengkomunikasikan, dimana karena kita belajar bahasa Inggris, maka
kita memiliki yang namanya 4 skill: listening, reading, writing, dan speaking. Nah, mengkomunikasikan maksudnya dari hasil yang sebelumnya tadi mengumpulkan data, bertanya, lalu mengasosiasikan. Nah, siswa difasilitasi untuk berbicara dari hasil diskusi, dari hasil tanya jawab secara lisan, atau bisa juga dalam bentuk tulisan. Oke kelas, jadi untuk tabel yang berikutnya adalah tabel penilaian. Nah, untuk tabel penilaian ini sebenarnya secara umumnya itu adalah penilaian secara lisan, tulisan, unjuk kerja ataupun portofolio. Nah, biasanya kalau untuk penilaian ini saya selalu mengarah kepada metode atau media apa yang digunakan. Misalnya kalau materi untuk congratulation ini, ucapan selamat, mungkin saja kita bisa menggunakan metode role play, di mana siswa kita suruh berperan dan sambil mengucapkan speaking dalam bahasa Inggris untuk mengucapkan ucapan selamat. Nah, biasanya yang menjadi kriteria penilaian pasti untuk bahasa, bagaimana struktur yang digunakan, kosakatanya seperti apa, cara mengucapkannya seperti apa kalau dia misalnya speaking. Nah, untuk yang ini itu banyak sekali sebenarnya penilaian yang bisa kita gunakan, tergantung gurunya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan metode games misalnya, lalu penilaiannya pasti berbeda seperti itu. Jadi setiap kalau penilaian ini diambil dari metode atau cara kalian dalam memberi soal uraian misalnya, atau kalian ingin memberikan nilai kepada siswa dengan cara pilihan berganda misalnya, seperti itu. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Nah, untuk menentukan alokasi waktu ini sebenarnya tergantung kepada tingkat kesulitan materi yang diajarkan. Misalnya materi kali ini itu mengenai ucapan selamat, harapan, dan doa. Nah, untuk satu bab ini ada ketentuan harus berapa jam pelajaran. Nah, bisa dilihat di sini alokasi waktunya itu untuk satu semester ada 36 pertemuan, berarti dalam 18 minggu, ya kan? Nah, satu pertemuan itu sama dengan 2 jam pelajaran. Nah, tadi sebelumnya di silabus yang saya tunjuk itu untuk congratulation itu ada 4 jam pelajaran, berarti sama dengan 2 pertemuan dalam seminggu. Nah, ini nanti kalian bisa lihat pada buku pedoman bahasa Inggris, kelasnya sesuai dengan tingkat pendidikannya, tetapi yang buku guru, ya. Di situ nanti sudah ada ketentuannya, jadi kita nggak bisa kita buat sesuka hati kita. Selanjutnya mengenai sumber belajar. Untuk sumber belajar ini kita bisa menggunakan buku ataupun menggunakan sumber dari internet seperti YouTube ataupun Google. Nah, kalau untuk ini tergantung dari guru mata pelajarannya mau membuat pelajaran tersebut lebih bervariasi seperti apa. Nah, jadi bisa mengambil bahan-bahan ajar dari berbagai sumber. Oke kelas, nah jadi ini adalah beberapa contoh form penilaian berdasarkan aspek dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang pertama itu misalnya penilaian secara portofolio, lalu ada penilaian unjuk kerja, dan penilaian aspek pengetahuan. Oke kelas, nah jadi sudah saya jelaskan bagaimana cara penyusunan silabus. Jadi saya harap kalian nanti bisa membuat silabus kalian sendiri dengan menuliskannya di kertas double folio dan berdasarkan grup. Jadi sudah saya bagikan siapa yang tingkat SMP, SMA, dan SMK.
Lalu nanti akan saya bagikan kurikulum 13 yang berlaku. So, I think that's all about our discussion today, and thank you for the attentions. And if you want to ask me about these things, you may WhatsApp me. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.